Makanya saya juga kurang senang kalau ada klaim misalkan meskipun saya nggak menganggap celana cingkrang itu sunnah, tapi kalau ada teman-teman yang bilang oh mereka pakai celana sunnah buat jualan doang, nanti produk-produk ini segala macam, ya menurut saya analisanya terlalu sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di program Meja Redaksi, dan kami kali ini akan membahas terkait dengan pakaian muslim. Bagaimana sih pakaian muslim yang dianjurkan oleh Nabi? Apakah harus jubah? Apakah harus pakai udeng-udeng gitu di kepala? Kalau pakai pakaian yang lain, apakah masih termasuk pakaian muslim apa enggak? Oh iya. Ya. Apakah pakaian muslim itu tertentu hanya pakaian khusus gitu? Apakah kaos seperti ini nggak pakaian muslim? Nah nanti kita akan ngobrol bareng-bareng terkait itu. Ya kan? Gimana Kang? Mungkin bisa memantik obrolan kita terkait pakaian muslim ini, karena kayaknya memang sekarang ini ya lebih cenderung ada pemisahan gitu ya, pakaian muslim dan pakaian gak muslim. Nah, VYI aja ya, V buat teman-teman di sini, bahwa kemarin saat kita bikin video pertama kali itu ada yang komentar kalau kalau kita itu dianggap nggak pakai pakaian muslim, sehingga walaupun kami itu memiliki otoritas untuk membahas keislaman, dianggap kurang mumpuni karena nggak pakai pakaian muslim. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Ya, yang namanya pakaian itu kan tidak ada agamanya. Iya, betul. Ya kan? Karena pakaian tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kecuali pakaian yang ditulisin. Iya. Jadi yang namanya pakaian itu adalah identitas kan. Identitas itu kan biasanya produk kebudayaan. Nah, di dalam memahami Islam, kita harus pahami bahwasanya Islam itu pasti bercampur baur dengan kebudayaan tertentu gitu. Karena Islam pertama kali datang di Arab, otomatis kebudayaan Arab itu pada zamannya itu menjadi ciri khas yang digunakan oleh orang-orang Islam pada masanya. Karena itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan waktu itu, ya kan? Karena karena agama Islam turun di Arab, otomatis yang dimakan pada waktu itu misalnya adalah makanannya orang Arab. Dan pakaian yang digunakan itu pun termasuk pakaian-pakaian yang memang digunakan orang Arab pada waktu itu. Jadi di dalam masalah pakaian ini menurut saya kita harus bisa memilah mana yang betul-betul ajaran agamanya, mana yang mengandung nilai-nilai kebudayaan gitu. Nah, makanya kalau saya lebih setuju sebuah pandangan yang mengatakan bahwasanya tidak ada Islam itu mengajarkan bentuk pakaian. Bentuk definitif gitu ya. Bentuk pakaian, misalkan pakaian Islam itu harus pakai model kayak gini. Nah, sementara yang model yang lain itu tidak dianggap Islam misalkan. Karena kalau seperti itu nanti akan sempit. Islam itu nggak akan bisa menyebar kemana-mana. Kalau memang Islam itu mengajarkan bentuk pakaian, misalkan kalau Islam masuk Indonesia, kalau pakaiannya sangat rigid, nanti dia akan bertabrakan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Kalau masuk ke Eropa atau Amerika, nanti dia akan bertabrakan juga dengan pakaian yang memang di situ dianggap menjadi ciri khas juga. Nah, makanya karena Islam itu tidak menawarkan bentuk formal tertentu terkait pakaian, makanya dia cocok. Makanya Islam itu dikatakan sholih likulli zaman wal makan. Kenapa? Karena dia tidak menawarkan satu bentuk identitas yang rigid. Jadi yang ditawarkan itu hanyalah nilai-nilai. Jadi kalau kita ngomongin terkait pakaian Islam itu mungkin maksudnya adalah pakaian yang sejalan dengan nilai-nilai dan substansi ajaran Islam. Nah, substansi ajaran Islam terkait pakaian itu kan secara sederhananya tidak boleh terbuka auratnya. Jadi kalau kita laki-laki nih, pakaian yang paling enggak harus tertutup auratnya. Kemudian dia tidak boleh
transparan. Jadi meskipun auratnya sudah tertutup, tapi kalau bahan pakaiannya dari plastik misalkan auratnya kelihatan itu percuma juga. Ya kayak pakai jas hujan ya itu percuma juga. Terus kalau bagi perempuan tidak ketat misalkan. Jadi kalau pakai pakaian menutup aurat kemudian tidak transparan, tapi kalau ketat ya berarti itu juga bisa melanggar nilai-nilai keislaman. Ketat terus itu juga kenapa nggak boleh ketat ya itu memperlihatkan lekukan tubuh ya mungkin karena kita hidup di masyarakat yang sebagian itu masih suka negatif melihat hal-hal itu, ya itu harus dihindari juga. Kemudian juga sebagian ulama bilang yang nggak boleh itu juga pakaian yang menyerupai lawan jenis. Jadi laki-laki kita tidak boleh menggunakan pakaian yang menjadi ciri khasnya perempuan. Sebaliknya juga gitu. Itu aturan-aturan umum yang harus kita perhatikan di dalam pakaian. Jadi meskipun kita pakai pakaian kayak apapun, misalkan kita pakai kaos, celana jeans kayak ini, kalau memang itu sudah sesuai dengan nilai-nilai tadi yang saya sebutkan, itu sudah bisa dikatakan sebagai pakaian Islam gitu. Makanya saya teringat ketika waktu itu di Darussunnah itu ada orang mu'alaf dari Prancis, maksudnya dia pengen masuk Islam. Oh, baru ya, bukan mau masuk baru Islam. Islam. Nah, waktu itu yang mengislamkan kan almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Nah, orang Prancis ini waktu dia datang ke Darussunnah itu dia sudah pakai muslim gitulah, pakai gimana tuh? Ya pakai baju koko yang agak terusan panjang, gitu. Terus pakai peci. Nah terus Pak Kiai bilang, setelah diislamkan Pak Kiai bilang, yang kamu pakai ini bukan pakaian Islam. Maksud beliau itu pakaian Islam tuh nggak harus kayak gini. Nah karena kamu juga bisa sebagai orang Prancis pakai jas atau apa gitu juga sesuai dengan kebiasaan kamu. Karena beliau kan juga pernah ke Amerika kan dakwah. Nah yang beliau kritik pada waktu itu adalah kebanyakan pendakwah di sana kan kebanyakan dari India, Pakistan dan Bangladesh gitu kan. Nah, mereka ke Amerika itu membawa kebudayaan mereka sehingga bagi masyarakat barat itu agak aneh gitu ya. Agak susah. Jadi dia harus masuk Islam, tetapi di sisi lain dia harus juga mengubah identitasnya. Dia kesannya Islam itu harus seperti itu. Jadinya semakin berat. Makanya beliau bilang bahwasanya yang pakaian itu adalah produk kebudayaan tertentu. Makanya si mu'alaf ini bahkan waktu itu kata almarhum, ya kamu juga nggak usah mengganti nama ya, kalau memang nama yang dia pakai itu dalam bahasa Prancisnya juga bagus, gitu ya, jadi nggak masalah gitu. Seolah-olah karena seolah-olah sekarang itu orang mengatakan kalau nggak seperti Muslim itu berarti ya, atau menyerupai orang selain muslim berarti dia orang non muslim gitu. Kan ya mengikuti hadis itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, dan itu kan pernah terjadi kan pada masa Belanda dulu. Kiai melarang pakai dasi, pakai celana. Jadi karena dikira kalau pakai celana, pakai dasi itu sesuai sama orang-orang Belanda yang notabene non muslim. Dan saat itu kan konteks untuk ya kalau kamu melawan gitu ya kamu jangan seperti mereka kan gitu kan. Kalau dalam konteks saat itu kenapa banyak kiai-kiai yang menolak pakai dasi dan semacamnya, karena kalau kamu udah sama mereka perlawanan akan susah membentuk komunitas muslim yang kira-kira untuk satu ide untuk melawan kolonialisme juga akan sangat susah gitu. Ya waktu di meja redaksi yang pertama kita udah mendiskusikan dalam suasana konflik itu membangun identitas itu penting ya kan, supaya menjadi pembeda. Ya bukan hanya konflik persoalan agama ya, tapi dalam konflik kesukuan dan segala macam ya pembangunan identitas itu penting. Nah makanya hadis man tasyabbaha biqaumin itu kan lahir dalam konteks konflik. Kita nggak bisa baca satu hadis itu aja. Hadis itu bisa kita pahami dengan membaca hadis yang lain. Misalkan Rasulullah pernah bilang kalau ada satu orang yang masuk ke perkampungan
orang kafir misalkan kemudian dia tiba-tiba dibunuh di situ sama pasukan muslim, saya lepas tanggung jawab. Artinya secara tidak langsung kalau kita ada di sana yang namanya wilayah konflik ya kan pasukan muslim kan nggak tahu based on pakaian luarnya. Iya, jadi yang dilihat itu memang yang di luar. Nah, makanya man tasyabaha biqaumin tuh ya kalau menurut Kiai Mustafa Yaakob kan itu hadisnya ada juga yang bilang itu bermasalah. Tapi kalau memang dianggap itu hadisnya sahih, maksudnya bukan berarti kita nggak bisa sama sama dengan non muslim, karena akan repot dunia ini kalau memang kita nggak boleh sama ya. Produk-produk pakaian yang kita gunakan ini mereka juga pakai. Iya, kalau kita pakai kalau jersey, kita pakai jenggot sekarang mereka juga pakai jenggot. kalau kita Masa pakai kita harus jersey syukur dan main bola non muslim, Lionel Messi itu kita kafir loh. iya, makanya jadi dunia ini akan terasa sempit kalau kita memahami Islam sekaku itu. Makanya menurut saya hadis seperti itu lahir dalam situasi konflik yang menguat antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, sehingga atribusi-atribusi yang digunakan oleh orang kafir pada waktu itu dianggap sesuatu yang haram. Haramnya ya karena nanti susah, misalkan kalau kita pakai atribusi orang kafir terus lagi perang segala macam nanti dibunuh, ya nanti yang salah juga kita sendiri gitu. Haramnya itu bukan dalam konteks ketika memakai pakaian itu langsung kita berdosa gitu ya, tetapi justru lebih pada membahayakan diri kita sendiri pada waktu itu gitu. Karena ketika kita pakai pakaian mereka, ketika kita ketemu dengan teman kita sendiri, malah kita yang dibunuh nanti karena posisinya konflik. Ya karena Rasulullah sendiri kan kalau kita cari nih pertanyaannya, pakaian yang digunakan Rasulullah pada masa waktu itu produk mana? Nah, ya. Karena kita tahu bangsa Arab itu adalah bangsa yang pindah-pindah kan, bangsa pedagang. Mereka bukan bangsa yang produsen menghasilkan satu produk. Nggak ada kita dengar pabrik pakaian di Mekah, di Madinah itu kan. Apalagi perlintasan. Iya, jarang kita dengar dalam hadis. Nah, kalau di dalam beberapa hadis disebutkan pakaian yang digunakan Rasulullah itu, Rasulullah pernah menggunakan pakaian jubah yang dibuat oleh orang Romawi. Kemudian beliau juga pernah menggunakan saubun kitri atau pakaian yang dari Qatar. Kemudian beliau pernah menggunakan al-hibaroh. Hibaroh itu pakaian dari Yaman. Pada waktu itu Yaman dan Qatar kan bukan Islam. Maksudnya belum banyak yang bukan dalam wilayah muslim. Ya, mereka maksudnya belum banyak menganut Islam juga pada waktu itu. Kemudian yang jelas-jelas itu pakai Rasulullah pernah menggunakan pakaian Romawi. Dan itu juga digunakan ketika sholat bahkan gitu. Artinya karena pada waktu itu tidak ada yang bikin pakaian di Mekah dan Madinah, ya otomatis orang-orang mengambil pakaian dari luar. Makanya saya memahami peradaban Rasulullah itu sebetulnya peradaban yang sangat terbuka. Karena tidak ada peradaban yang maju itu kalau dia tertutup dengan kebudayaan lain. Ya kita lihat dalam sejarah-sejarah peradaban dunia ya mereka berkembang itu pasti terbuka terhadap kebudayaan lain kan. Kita itu baru ngomong pakaian, belum kita nanya mata uangnya diproduksi di mana. Emang pada masa waktu itu di masa Rasulullah di Mekah dan Madinah ada yang memproduksi dinar dirham sendiri. Nah, kan agak susah kita menemukan fakta-fakta sejarahnya seperti itu gitu. Makanya kan kalau dibilang bahwa sunnah Rasul itu pakai jubah, justru orang Romawi pada waktu itu udah pakai jubah, raja-rajanya itu kan pakai jubah. Bahkan kalau disebutkan kenapa muncul misalnya redaksi hadis manjarro saubau huyala itu finnar itu kan sebenarnya konteksnya karena Nabi melihat bagaimana orang Romawi itu kan jubahnya panjang sampai ke bawah-bawah gitu, sedangkan masyarakatnya masih nggak pakai pakaian karena kain pada waktu itu mahal dan yang lain-lain kan misalnya. Berarti kalau kita menganggap bahwa jubah itu adalah sunnah karena meniru Nabi, ternyata Nabi itu malah mengikuti orang Romawi gitu. Ya pernah menggunakan pakaian orang Romawi, orang Yaman, pakaian Qatar. Tidak sekaku itulah. Iya, tidak sekaku itu. Bahkan jubah itu juga bukan hanya
pakaian nabi gitu maksudnya, tetapi Iya. juga pakaian peradaban masa itu. Bahkan Romawi juga, raja-raja Romawi juga memakai jubah kan, seperti itu. Makanya kalau dalam kembali ke tadi ya masalah identitas itu ya. Iya. Karena orang sekarang itu kan seolah menjadikan identitas itu bagian penting gitu ya. Bagian penting, tapi tidak melihat bagaimana identitas itu ada pada masa lalu kan. Iya. Identitas pada masa lalu itu dianggap penting karena itu taruhannya nyawa kan. Iya, karena situasinya memang Iya. konflik gitu. Kalau nggak pakai pakaian identitasnya itu bisa dibunuh oleh temennya sendiri gitu. Ya makanya menurut saya sekarang kan identitas ini mulai menguat kan. Nah, kenapa identitas ini mulai menguat? Karena sebagian muslim itu mengandaikan orang di luar muslim itu sebagai lawan, bukan sebagai kawan gitu. Jadi kalau kita menganggap non muslim itu sebagai lawan, ya otomatis akan muncul terus rivalitas, persaingan segala macam. Konflik bahkan ya. Ya kalau apa yang mereka gunakan kita nggak mau pakai, apa yang mereka misalkan hobi mereka kita nggak mau segala macam. Padahal ya kita harus akui sekarang yang pintar-pintar itu kebanyakan non muslim gitu. Produk-produk itu kebanyakan yang bikin non muslim. Kalau kita mau memenangkan identitas keislaman ya kita harus bertanya juga, umat Islam pada saat ini bisanya bikin apa gitu. Ngapain gitu? Ya maksudnya ya kita nggak bisa koar-koar terus, tapi kita tidak bisa memikirkan strategi jangka panjang untuk bagaimana supaya kebudayaan Islam ini maju gitu. Maju itu ya harus ilmu pengetahuannya harus berkembang, keseniannya juga harus kuat. Kemudian yang paling penting itu moralitasnya juga harus bagus gitu. Kalau 3 unsur ini kita tidak bisa pertahankan ya kita akan susah untuk mengembalikan kejayaan Islam, itu akan susah gitu. Karena orang sekarang kan memahami bahwa pakaian, misalnya ada hadis yang seperti ini bahwa imamah itu adalah pakaiannya malaikat. Pernah baca ya hadis itu ya. Terus jubah dan pakaian dan imamah itu adalah pakaian nabi misalnya. Sehingga orang merasa bahwa ketika dia pakai pakaian itu maka dia akan mungkin seperti malaikat atau mengikuti nabi kan begitu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika mereka menjudge orang lain yang nggak pakai pakaian itu sebagai orang yang nggak mengikuti nabi kan gitu. Ya pakaian itu ya kembali lagi kita seperti yang kita obrolkan tadi, karena pakaian itu tidak ada representasi tidak Islam itu tidak mengatur bentuk pakaian. Jadi kalau memang ada orang-orang yang memang senang pakai jubah, senang pakai surban dan lainnya nggak masalah juga, selama mereka tidak menganggap pakaian Islam itu yang kayak gini, sementara yang kalian pakai itu bukan pakaian Islam gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Kalau memang mereka menggunakan itu dengan niat mengikuti Rasulullah ya itu juga bagus gitu. Tapi jangan sampai kita pakai jubah misalkan terus kita menghujat orang yang nggak pakai jubah gitu. Jadi artinya pakaian itu ya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, karena pakaian itu menurut saya ya sesuai selera kita masing-masing. Gitu. Jadi ada orang yang senangnya mungkin pakai jubah, pakai baju koko, pakai kaos segala macam, ya itu nggak masalah. Itu yang menarik itu yang saya pernah baca tulisannya Syekh Muhammad Al-Ghazali yang Syekh Al-Azhar itu. Itu bukan Imam Ghazali loh ya. Iya, bukan Imam Ghazali tapi Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu dia bilang gini, justru ketika orang itu akan terlalu saklek dengan pakaian putih misalnya, dia nggak akan bisa bertahan di tempat lain. Misalnya ketika dia berada di kota atau lingkungan yang dingin misalnya. Justru ketika dia pakai pakaian putih terus pakai pakaian yang longgar jubah, dia akan sengsara sendiri gitu. Kata dia ya pakaian itu yang mengikuti daerahnya. Kalau kamu di daerah panas, kemudian daerah panas padang pasir ya pakai baju longgar, baju warna putih. Itulah yang dipakai Nabi karena kondisi pada waktu itu seperti itu. Kondisi geografisnya mendukung. Kondisi dan musimnya juga mendukung. Tetapi kalau kamu di daerah kutub misalnya, kamu pakai pakaian putih, pakai longgar,
ya kamu mati gitu. Jadi menurut Syekh Al-Ghazali ya benar tadi, nggak ada pakaian yang Islami, pakaian Islam itu nggak ada, pakaian yang jadi simbol Islam itu nggak ada. Yang penting sesuai dengan tadi kriteria itu tadi gitu kan. Bahkan dikatakan kalau misalnya Nabi itu bisa jadi, kalau Nabi itu diturunkan di daerah kutub, maka pakaian yang dipakai Nabi bukan pakaian putih, tetapi pakaian kutub, pakaian bayangkan kalau misalnya baju tebal gitu ya. Seperti Viking gitu ya mungkin. Bayangkan kalau Nabi diturunkan di daerah kutub, apakah kita juga harus di daerah tropis seperti ini, apakah harus pakai pakaian itu juga? Karena itu sunnah Nabi kan enggak juga kalau kata Syekh Muhammad Ghazali gitu ya. Masuk akal sih. Nah, menurut kalian nih hal terburuk ketika tadi Buya Henggi ngomong soal identitas yang menguat gitu, lewat pakaian. Hal yang terburuk akan apa? Ya, hal yang terburuk yang paling sering saya temuin di masyarakat itu adalah adanya klaim kalau misalkan kamu tidak pakai pakaian kayak saya ini berarti kamu itu belum Islam. Nah, itu yang bikin kacau di masyarakat. Jadi karena kan identitas itu adalah sesuatu yang bisa dilihat orang. Gitu kan. Jadi kalau dia ngelihat ada muslim yang tidak pakaian seperti yang dia pahami, itu dianggap tidak Islam. Nah, bahkan yang ekstrim nih, yang sangat ekstrim, ada orang-orang yang misalkan mereka menganggap celana cingkrang itu bagian dari kesunahan misalkan. Ya, saya tidak menyalahkan pandangan dia, ada dalilnya juga. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia sholat, itu yang dia lakukan pertama kali itu bukan melepaskan kepentingan dunia ketika Allahu Akbar, tapi dia ngelihat celana-celana orang dulu. Oke. Bahkan kamu nggak cingkrang dulu. Jadi yang dia perhatikan itu nih cingkrang apa enggak. Aduh, aku sholat bersama orang-orang kafir. Bahkan saya pernah menemuin orang yang berkeyakinan bahwa kalau ada yang pakai celana cingkrang, dia nggak mau ikut jamaah sama dia karena dianggap sholatnya tidak sah. Menurut saya itu yang agak riskan kalau di masyarakat, karena nanti bakalan terjadi kekacauan gitu. Jadi karena identitas itu terlihat tampak secara kasat mata, sehingga kalau ada orang yang nggak pakai identitas seperti itu, nanti orang akan sangat gampang untuk mengklaim ini kafir, ini muslim gitu. Nah, padahal ya Islam itu nggak sekaku itu gitu. Ya, Islam berada di posisi seperti itu dengan kebudayaannya. Hadir dengan pakaian warna putih, misalnya Nabi pakai waktu itu dengan imamah. Itu karena ya pakaian masa itu seperti itu. Tapi kalau sekarang misalnya kita pakai pakaian kaos biasa atau kita pakai peci hitam itu ya nggak bisa semata-mata dibilang kita nggak mengikuti Nabi gitu. Bahkan dalam urusan pakaian aja, jubah gitu ya, orang Arab Saudi dengan orang Mesir itu kan udah berbeda. Beda-beda, bentuk jubahnya beda-beda. Imamahnya juga beda-beda kan. Yang jadi masalah imamahnya Nabi itu seperti itu apa enggak? Memang kalau mereka nggak mengikuti imamah Nabi terus nggak dianggap sunnah juga. Itu kan jadi masalah kan seperti itu. Yang jadi fenomena lagi kan kalau model kayak gitu, ini aku udah pakaian Islam ini, kalian enggak, lalu ini jadi komoditas di industri, ya kan? Nah, apa yang kalian takutkan dengan model kayak gitu? Ya, kalau soal makanya saya nggak terlalu agak hati-hati juga menggunakan kata komoditas, karena kan sebagian orang mengkritik, kalau dia pakaian kayak gini bikin pakaian muslim nanti ujungnya jualan gitu. Maksudnya saya memahami itu nggak sesederhana itu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang karena mereka pakai cadar, pakai ini buat kepentingan ekonomi doang, ya menurut saya analisanya terlalu dangkal. Kenapa? Karena ya itu setiap orang pasti butuh hidup juga. Jadi walaupun dia memang senang pakaian muslim, yang dianggap dia muslim, atau taruhlah yang gampang celana cingkrang, kalau dia memahami itu bagian dari kesunahan terus dia jualan segala macam, ya problemnya di mana? Itu sama aja kayak kita nih santri suka pakai sarung, kan banyak juga pengusaha santri yang jualan sarung. Apa bedanya? Jadi harus fair juga melihatnya. Makanya saya juga kurang senang kalau ada klaim misalkan, meskipun saya nggak
menganggap celana cingkrang itu sunnah, tapi kalau ada teman-teman yang bilang oh mereka pakai celana sunnah buat jualan doang, nanti produk-produk ini segala macam, ya menurut saya analisanya terlalu sederhana. Karena ketika saya ketemu dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya celana cingkrang itu bagian dari kesunahan, terus mereka menjual pakaian itu memang niatnya itu adalah ya dia ingin membantu orang lain supaya ikut sunnah Nabi juga gitu. Ya sama kayak tadi, kalau kita protes kayak gitu ya udah kita juga nggak usah jualan sarung dong, nggak usah jualan peci. Menganggap peci itu bagian dari identitas Islam Indonesia ya jangan juga dong. Karena nggak fair jadinya gitu. Jadi menurut saya kalau menganggap seperti itu terlalu sederhana, sementara problemnya nggak sesederhana itu kalau saya gitu. Bahkan kalau misalnya nih kita terlalu fanatik dengan pakaian kita sendiri gitu. Misalnya menganggap orang yang cingkrang itu malah malah jelek di mata kita, justru kita sendiri yang salah. Ya, jadi kita menghakimi juga. Kalau kita mengkritik mereka menghakimi pakaian kita, ya kita gak boleh juga menghakimi pakaian mereka. Makanya kalau sama-sama mengerti perbedaan ini, yaitu kita lebih enak gitu. Jadi tidak ada saling klaim gitu. Sah-sah saja kalau teman-teman mau bersarung kayak mau bercelana cingkrang kayak ya asal prinsip satu, kamu tidak menyalahkan yang lain. Iya, gitu. misalkan jangan juga, karena sebagian santri ini kan kalau nggak pakai sarung nggak dianggap santri juga. Di kelompok Islam tradisionalis kan juga ada seperti itu. Saya juga pernah dulu saya sholat nggak pakai peci, terus dilaporin ke sekolah karena dianggap saya ini kalau nggak pakai peci dianggap sholatnya nggak sah segala macam. Itu kan ya di dua kubu ada aja yang saklek kayak gitu memahami identitas gitu. Bahkan kalau beberapa orang itu santri kok sholat pakai celana gitu ya. Padahal memang budayanya beda-beda. Kalau misalnya di pesantrennya agak modern, misalnya kalau sholat ya pakai celana bukan pakai sarung. Ya teman saya pernah KKN di masyarakat yang memang menganggap sholat itu pakai sarung, dia pakai celana. Diobrolin sama masyarakat di sana gitu. Digibahin gitu. Ya artinya ada kekakuan seperti itu kan di setiap komunitas, setiap masyarakat atau setiap ormas itu kan ada gitu. Padahal kalau kita hidup di urban sebenarnya harus lebih simpel sih. Saya misalnya kalau ke jalan gitu ya, ke mall ataupun lebih sering pakai celana pendek, tapi di tas biasanya ya ada sarung gitu. Misalnya gitu. Cuman kan kayak gitu ya nggak perlu kita share ke banyak orang gitu bisa. Dan seperti itu banyak banget aku ketemu teman-teman santri yang di kota, dan mungkin juga teman-teman yang bercelana cingkrang juga melakukan hal yang sama. Mungkin mereka punya sarung di rumah kan, kita nggak tahu misalnya kayak gitu. Karena kalau kita pakai sarung juga pasti di atas mata kaki, nggak isbal juga. Ya kalau isbal ketarik-tarik kita jatuh gitu, atau sarungnya melorot. Merepotkan diri sendiri. Jadi permasalahan isbal atau nggak isbal itu kan sebenarnya pada kenyamanan ya. Kenyamanan menggunakan. Kalau misalnya kita pakai sarung kan kita juga nggak bakalan pakai sarung sampai di atas di bawah mata kaki kan. Kalau kita pakai sarung di bawah mata kaki itu tadi, kalau nggak melorot kita sendiri yang jatuh. Keinjek. Ya gitu. Tapi mungkin dari beberapa tadi ya diskusi kita, menurut saya yang paling penting itu adalah kepantasan sih, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama ya. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu juga mengatakan demikian. Ya terserah Anda sehari-harinya pakai celana cingkrang, beliau bilang begitu. Tetapi yang paling penting ya kalau kerja ya pakai pakaian kerja, Bapak PNS ya pakai celana biasa aja, nggak usah terlalu cingkrang ngatungnya ke atas juga. Yang penting itu sesuai kepantasan gitu. Kalau Bapak suka pakai jubah ya pas waktu kerja ya jangan pakai jubah lah gitu. Pakai jubah ya udah di rumah atau pas waktu sholat kan, seperti itu. Ya jadi kita harus menunjukkan Islam itu memang agama yang normal ke orang-orang. Jadi jangan sampai dinamis lah, sebagai seorang muslim nanti membuat orang lain itu takut masuk Islam. Ya karena memang mungkin ada yang beralasan kenapa dia seperti itu, karena Islam itu dulunya dianggap aneh, kemudian nanti dianggap aneh juga. Nah sehingga mereka membuat keanehan-keanehan yang dianggap orang itu sebagai sesuatu yang asing. Semakin asing mereka semakin bangga karena dianggap memahami Islam secara kafah gitu. Padahal dulu Rasulullah kan
yang dianggap aneh pada waktu itu adalah kan ajarannya. Tetapi dalam hal-hal lain kan Rasulullah juga mengikuti kebudayaan yang berkembang pada waktu itu. Rasulullah ya makan seperti halnya orang Arab biasa. Orang Arab pada waktu itu nggak ada beliau, meskipun di sono orang menciptakan banyak makanan sendiri. Formal, dia menciptakan makanan sendiri kan nggak. Iya. Pakaian pun juga kayak gitu, dia Rasulullah nggak bikin pakaian sendiri yang berbeda dengan orang lain kan nggak. Walaupun ada modifikasinya karena tadi persoalan konflik itu, tapi kan itu modifikasi yang bukan modifikasi secara utuh kan, tapi modifikasi ya minor lah. Misalkan ya kalau orang itu kafir pakai surban, ya orang Islam itu surban imamahnya ada pembeda ada gitu ya. pecinya biar menjadi pembeda gitu. Bukan berarti surbannya Rasulullah bikin versi baru juga kan enggak gitu. Pasti karena itu terkait dengan produk kebudayaan, jadi yang dimanfaatkan adalah kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pada waktu itu. Ya, kayak seperti anjuran Rasul untuk memanjangkan jenggot tapi tapi mencukur kumis gitu. Karena kan pada waktu orang Yahudi kan kumisnya panjang misalnya, jenggotnya panjang. Jadi untuk membedakan ya udahlah Islam nggak usah pakai kumis gitu. Biar kelihatan kalau lagi perang, karena pada waktu itu perang, biar kelihatan ini muslim memang enggak nih gitu. Jadi konteks pada waktu itu juga harus difahami dalam melihat teks-teks terkait dengan pakaian gitu ya. Jadi gini juga Buya Hengki sama Alvin gitu. Jadi temanku kemarin cerita nih gitu. Jadi dia dapat broadcast gitu kan. Kebetulan kami dekat lah, teman nongkrong main bola gitu ya. Dulu nih sebelum pandemi main bola, sekarang boro-boro. Nah, dia cerita gini, gue nggak boleh pakai celana pendek ini katanya ini temennya gitu lah ya, broadcast namanya broadcast, nggak boleh celana pendek karena celana pendek ini aurat gitu. Itu satu, itu nggak apa-apa lah, gue kan karena main bola bisa diakalin. Nah yang kedua yang krusial nih soal celana cingkrang dan isbal gitu. Jadi dia bilang kamu ya mungkin nanti akan masuk surga deh, tapi nggak tahu nih sok-sokan katanya gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Ya itu ada dalilnya masing-masing ya. Dalil yang yang terkait celana cingkrang itu juga ada. Tetapi dalil yang terkait kita pakai celana seperti yang kita pakai ini, maksudnya kainnya melebihi mata kaki, itu juga ada. Jadi dalil yang pertama kan Rasulullah melarang orang pada waktu itu menggunakan celana yang melebihi mata kaki. Nah, tetapi memahami hadis menurut saya itu tidak bisa pakai satu hadis, tetapi harus dikompromikan, harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi mungkin buat teman-teman yang menonton meja redaksi ini harus kita pahami juga, memahami agama itu tidak bisa pakai satu dalil. Karena misalkan gini, dalil wajib sholat itu kira-kira apa? Ya, sholat. Nah, kalau kita katakan dalil kewajiban sholat itu adalah cuman aqimus sholat, pertanyaan saya, mana kata-kata wajib? Kok bisa kesimpulan hukum wajib di situ? Aqimu itu kan fi'il amar, tapi kan fi'il amar bisa banyak makna. Misalkan ada yang amar bermakna wajib, ada amar yang kata perintah yang wajib, ada juga kata perintah yang menunjukkan tidak wajib. Nah, jadinya bingung kan? Makanya saya sangat terinspirasi ketika membaca kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Itu beliau memahami dalam membangun argumentasi keagamaan itu kita harus berangkat dari dalil-dalil yang pasti. Kalau cuma satu dalil itu kira-kira pasti atau enggak? Kalau kita membuktikan suatu temuan ini ilmiah atau tidak ilmiah, itu kan harus banyak argumentasi kan. Semakin argumentasinya kuat, maka temuannya semakin mendekati kepada kepastian. Nah, dalam agama juga seperti itu. Dalam memahami dalil sholat saja itu tidak bisa cuman pakai satu dalil aqimis sholat itu aja, karena kesimpulannya nanti bisa banyak. Apalagi itu kan bahasa Arab. Pemahaman orang bisa beda-beda. Sholat itu yang dimaksud sholat yang kayak kita tadi, atau sholat dalam bermakna doa atau sholawat. Atau sholawat segala macam, itu kan bisa banyak multitafsir.
Makanya menurut beliau memahami satu dalil itu tidak cukup, harus dikomparasikan dengan dalil-dalil yang lain. Kesimpulan sholat itu wajib bukan karena satu dalil itu aja, tapi karena ada hadis-hadis yang Rasulullah itu mengancam orang-orang yang nggak sholat dan lain-lain, dan kemudian Rasulullah itu secara praktek kehidupannya memang sholat secara 5 rutin waktu setiap hari, karena kalau nggak rutin berarti itu Nggak wajib. sunnah. Makanya Rasulullah kan beberapa ibadah kayak sholat taraweh itu kan beliau nggak rutin, supaya apa? Supaya orang nggak nganggap itu sebagai suatu kewajiban. Nah, kembali ke dalil celana cingkrang tadi, harus kayak gitu juga. Jadi mengumpulkan hadis dalam satu tema, kalau istilah kalau kita belajar metode pemahaman hadis gitu ya. Jadi mengumpulkan semua teks-teks hadis itu dalam satu tema tertentu. Kalau kita ngomongin soal celana cingkrang, kita kumpulkan semua dalilnya, baru kita ambil kesimpulan hukumnya. Nah, setelah diperhatikan dari beberapa dalil, ada memang dalil yang melarang. Tapi juga ada dalil yang membolehkan, yang kisah sahabat Abu Bakar itu kan beliau menggunakan celana yang melebihi mata kaki. Dia nanya kepada Rasulullah, Rasul ini kayak gini gimana? Ya kamu sombong apa enggak? Ya enggak, ya udah enggak apa-apa. Jadi semangatnya di situ sebetulnya adalah kenapa tidak boleh menggunakan celana melebihi mata kaki, karena ada kesombongan. Jadi pada waktu itu orang yang menggunakan pakaian berlebihan itu dianggap sombong, karena lagi-lagi masa itu kan pakaian nggak semudah sekarang, sebagai strata sosial gitu ya. Pakaian yang dulu kalau kita lihat di film-film kan, kalau raja-raja atau ratu-ratunya kan pakaiannya bisa panjang sampai dipegangin macam, gitu sampai dipegangin itu kan. Sementara yang strata sosialnya tidak terlalu tinggi itu menggunakan pakaian yang seadanya aja. Nah, saking susahnya pakaian pada waktu itu, dalam hadis yang lain disebutkan kalau sahabat itu gantian kalau mau sholat, ada yang gantian, ada juga yang mereka menggunakan sarung seperti halnya orang sunat. Anak-anak kecil sunat itu sarungnya diikat. Nah, makanya waktu itu ketika mereka sujud itu yang perempuan nggak boleh bangun duluan, harus nunggu laki-laki. Karena ngelihat auratnya. Iya, karena kalau perempuannya bangun duluan itu aurat yang laki-lakinya kelihatan. Ya, itu gambaran dari saking susahnya pakaian pada waktu itu. Makanya semangat hadis larangan celana melebihi mata kaki atau menggunakan pakaian celana cingkrang itu menurut saya semangatnya itu. Pertama terkait dengan kesombongan, yang kedua karena pakaian pada waktu itu memang susah, sehingga kalau ada yang berlebihan dalam menggunakan pakaian itu dianggap ya kayak mubazir atau sombong, nggak ngerti orang lain gitu. Ya jangan, pokoknya gini, jangan disamakan situasi pada masa Nabi itu dengan situasi sekarang. Situasi sekarang kita bisa beli pakaian cuman 10.000, 20.000, kaos 10.000 mudah gitu ya. Intinya ya. Dan mudah gitu. Tapi pada masa dulu orang punya kain itu langka gitu. Orang itu bisa jadi punya satu kain untuk setahun 2 tahun, gantian nama istrinya, itu sering kan kayak gitu dijelaskan dalam hadis gitu. Termasuk larangan sutra kali ya. Nah, kalau sutra itu memang ada dalil nasnya yang melarang sutra, karena mungkin pertama tadi sutra itu simbol kemewahan lah gitu. Kemudian strata sutra itu gitu ya, identik dengan pakaian perempuan. Tapi dalam beberapa kasus itu laki-laki menggunakan sutra juga dibolehkan kalau memang misalkan orang yang kulitnya itu gatal-gatal dan dia kalau pakai ya kan baju-baju itu kan, kalau kain mahal dengan kain nggak mahal kan ya baju 10.000 dengan baju 1 juta kan beda rasanya. Kainnya ada yang lebih halus segala macam. Tapi kalau memang bagi orang-orang tertentu yang misalnya kulitnya gatal-gatal, sensitif, menggunakan sutra itu sebagian ulama membolehkan. Nah, kembali ke celana cingkrang tadi, jadi itu ya ada banyak dalil yang menjelaskan soal itu. Kalau saya menganggap itu bukan bagian dari kesunahan. Tetapi kalau memang ada teman-teman lain yang menganggap itu kesunahan, silakan saja. Tetapi jangan sampai itu tadi mengklaim orang yang enggak menggunakan pakaian seperti itu enggak ikut sunnah Nabi. Justru jatuhnya pada kesombongan.
Nah itu yang dikritik juga oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menganggap semangat hadisnya kan sebetulnya supaya orang tidak sombong. Ya justru kalau kamu pakai celana cingkrang tapi sombong itu justru bertentangan dengan semangat hadis Rasulullah yang melarang isbal tadi atau yang menganjurkan celana cingkrang. Jadi antara bentuk formalitas dengan semangatnya ini harus seimbang. Jangan kita fokus pada bentuk formalitasnya, tetapi kita mengabaikan semangat yang dibawa oleh ajaran Islam itu sendiri gitu. Bahkan dalam hadis lain itu kan ada yang melarang namanya libasus syuhroh itu kan. Libasus syuhroh itu yang seolah-olah dia pakai pakaiannya itu ya paling bagus atau lebih baik di antara pakaian orang-orang yang lain gitu. Merasa pakaian yang dia pakai itu lebih bagus daripada pakaian-pakaian yang lain gitu. Iya, makanya Kiai Ali Mustafa Yakub tuh menarik juga menjelaskan soal libasus syuhroh itu karena bisa jadi orang yang menggunakan pakaian yang dianggap simbol-simbol Islam, misalkan kayak pakai surban atau pakai jubah gitu kan. Nah, itu bisa jatuh dalam libasus syuhroh. Libasus syuhroh itu maksudnya pakaian yang berbeda dengan masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat setempat itu biasanya pakai normal seperti kita ini, terus ada yang satu pakai celana cingkrang misalkan, itu menurut beliau itu bisa masuk kategori itu. Karena dia terkesan berbeda. Kalau berbeda itu kan tujuannya kayak menampakkan gitu kan. Apa namanya, saya nih Paling wah sendiri nih gitu. Paling Islam sendiri gitu. Ya itu lagi-lagi kan tergantung pada niatnya. Jadi walaupun di masyarakat itu nggak pakai jubah, tapi kalau memang ada yang pakai jubah tapi niatnya betul-betul karena pengen sama seperti pakaiannya Rasulullah, ya nggak masalah juga, asal jangan ada unsur keriaan di dalam dirinya. Karena yang paling tinggi godaannya itu kan memang orang yang beribadah kan. Bukan berarti orang yang beribadah itu tidak ada godaannya, justru itu yang paling susah. Misalkan dalam Ihya itu Imam Ghazali kan pernah menjelaskan, misalkan kalau kamu misalkan orang yang nggak sholat malam itu memang godaan, itu kan bagian dari godaan kan. Tapi orang yang sholat malam justru godaannya semakin tinggi. Misalkan kalau kita di pesantren nih, teman-teman kita pada tidur, terus kita sholat malam sendirian, pasti ada rasa, waduh nih kamu ini orang paling soleh gitu. Kayaknya calon kiai ini saya yang ini. Lain itu yang lain tidur, kamu sholat. Itu bagian dari godaan juga yang ya kalau kita tergoda dengan itu, ya ibadah yang kita lakukan juga nggak ada nilainya di hadapan Allah, karena yaitu tadi antara formalitas dengan substansi itu harus seimbang di dalam Islam gitu. Itu kalau menurut saya juga hadis-hadis terkait dengan libas itu ya, libas dan cingkrang itu dan isbal itu sebenarnya bisa kita kontekstualisasikan sekarang dengan gaya hidup. Saya taruhlah contoh, misalnya sekarang orang ketika pakai kamera mirror selfie gitu ya. Mirror selfie dia pakai kamera yang bijinya 4 gitu ya, lubangnya 4 gitu. iPhone 12 sekarang kan. Dan kemudian dia upload di Instagram, wah lu ini nih kameranya nggak 4 gitu, nggak usah main nama gua, beda. Itu menurut saya itu bagian dari hadis itu. Iya, jadi kalau kita mau kembangkan, jadi setiap identitas yang digunakan, kalau tujuannya itu untuk menunjukkan strata sosial kita, menunjukkan kekayaan kita, itu juga tidak boleh. Sifatnya itu niat pengen sombong niatnya gitu ya. Pengen sombong, misalkan tadi yang dicontohkan Alpin, kalau memang karena kan sekarang kalau kelas menengah muslim ini kan orang-orang Islam ya terutama, itu kan sekarang ekonominya lagi tumbuh. Nah, tetapi ada juga tren yang berkembang itu mereka semakin tinggi ekonominya, dia semakin berbeda untuk menunjukkan kelas sosialnya. Kalau dulu misalkan dia biasa pakai baju A, tapi karena semua orang udah pakai baju itu, orang miskin juga bisa beli baju itu misalkan, karena dia merasa kaya, dia pengen menggunakan baju B biar berbeda aja dengan yang lain. Ya kalau memang tujuannya berbeda itu karena sombong dan sebagainya, ya itu juga masuk dalam hadis yang dikatakan Rasulullah tadi, kita nggak boleh sombong gitu.
Jadi ini bukan berarti kita melarang teman-teman untuk beli HP yang kameranya 4 itu ya. Ya silakan beli, tetapi jangan sampai bilang kepada orang lain bahwa orang yang nggak punya HP seperti itu nggak bisa temenan gitu. Jadi sebenarnya konsep pakaian Islam itu sebenarnya nggak terlalu ya gimana gitu ya. Ya tadi yang seperti yang kita sudah singgung di awal tadi, kalau yang dimaksud pakaian Islami itu adalah pakaian dalam bentuk format tertentu, yaitu nggak ada. Nah, tetapi kalau yang dimaksud pakaian Islami itu adalah pakaian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, itu benar. Ya, jadi pakaian yang kita gunakan ini juga masuk dalam pakaian Islami. Ya kan kita menutup aurat gitu ya. Nggak ketat juga. Ya ngapain juga kita gendut gini pakai baju ketat, itu nanti kelihatan jeleknya. Jadi kemudian juga juga nggak menyerupai lawan jenis ya. Kalau sudah memang mencakup nilai-nilai etika berpakaian tadi, ya kita bisa sebut juga nih pakaian kita ini pakaian Islami. Makanya mungkin label ini pakaian Islam tidak Islam itu juga masalahnya nanti di situ, karena ada saling klaim model pakaian tertentu. Ya nanti kalau saingan bisnis kan juga jelek kan. Jadi kalau ini dianggap pakaian Islam sementara yang lain nggak dianggap Islam, nanti juga merugikan orang-orang yang jualan kaos misalkan gitu. Jadi makanya mungkin ada juga yang mengkritik penggunaan istilah-istilah itu juga harus hati-hati dalam konteks bisnis mungkin ya, supaya persaingannya secara sehat lah. Gitu. Jadi kalau bisnis ya bisnis, jangan bawa-bawa agama di situ biar saingannya sehat. Atau gini aja, kalau mau bisnis kaos gitu, biar dianggap pakaian Islami, sablonannya pakaian Islami. Pakaian Islami gitu. Kayak baju Islami itu kan. Baju Islami buat sholat maghrib, baju Islami buat sholat zuhur. Ya, baju Islami buat kerja gitu. Jadi walaupun kerja tetap pakai pakaian Islami. Ya, jadi itu sebenarnya teman-teman. Yang penting sih menurut kami ya, asal jangan judgmental gitu ya. Terus teman-teman menganggap pakaiannya sebagai pakaian Islami karena pakai jubah, pakai cingkrang, tetapi jangan sampai menganggap orang yang nggak pakai pakaian seperti itu dianggap nggak muslim gitu ya, nggak sesuai Islam dan lain-lain. Sebaliknya, pakai pakaian jeans, pakai kaos, jangan sampai antipati dengan orang-orang yang pakai pakaian seperti itu jadi tadi. Kita juga menolak kalau ada orang yang menggunakan pakaian jubah terus dianggap kelompok radikal segala macam. Itu juga kita nolak, karena yang namanya pakaian itu pada dasarnya tidak ada agama dan alirannya gitu. Dan nggak mempunyai sifat tertentu gitu. Jadi yang penting sih itu tadi ya, jangan judgmental. Kalau kita nggak pengen dijudge oleh orang lain, maka kita jangan menjudge orang lain seperti itu. Nah itu teman-teman obrolan redaksi pada episode kali ini. Nah teman-teman nanti yang punya pendapat lain silahkan komen di bawah, dan juga kalau punya tema-tema lain terkait dengan keislaman yang pengen kita bahas juga, komen juga ya di bawah ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan redaksi. Sampai jumpa pada episode meja redaksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.